Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadah wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-29 masih seputar bab zakat. Kemarin sudah kita kupas tentang zakat secara syariat dan tarikat. Jadi hari ini sambungannya akan kita kupas zakat secara hakikat. Kita teruskan lagi hari ini juga insya Allah zakat secara ma'rifat dan zakat secara sir. Kemarin di dalam bab zakat syariat yang artinya zakat itu adalah pembersihan, membersihkan diri. Di dalam upaya membersihkan diri itu ada yang kita keluarkan pada diri kita, yaitu harta. Yang berhak menerima itu ada 8 golongan. Jadi yang di syariat itu yang menerima 8, tetapi beda dengan yang di hakikat. Yang di hakikat ini yang berhak menerima itu hanya satu, yaitu Allah. Dan apa yang diserahkan? Yang diserahkan itu adalah sifat 7. Sebenarnya tidak 7 saja, cuma ini mewakili. Di dalam pengkajian sifat 20, sifat 7 itu dinamakan dengan sifat ma'ani. Maksud daripada ma'ani itu adalah yaitu ma'a itu beserta, ni itu aku. Jadi ini sifat Tuhan yang ada pada kita. Jadi ini sebenarnya adalah sifat Tuhan. Makanya untuk menyucikan diri kita ini kita kembalikan, maksudnya kita serahkan kepada yang berhak, karena ini memang hak dia. Jadi kalau dibicarakan rinciannya, ya Rab atau ya Allah, yang melihat ini Anda, yang melihat ini Engkau, yang mendengar ini Engkau, yang berbicara atau berkata-kata atau berkalam ini Engkau, yang kuasa ini Engkau, yang berkehendak Engkau, yang berilmu Engkau, yang hidup itu adalah Engkau. Nah, jadi itu untuk mencapai fitrah kita itu kita kembalikan apa yang semestinya yang menjadi miliknya. Otomatis pada ketika kita kembalikan sampai kepada wujud diri kita, maka kita itu tidak memiliki apa-apa lagi. Inilah yang disebut dengan fakir, orang yang tidak memiliki apa-apa. Biasanya kita sering dengar itu ada para asatid itu dia menyatakan dirinya al-fakir. Mereka menyatakan begitu. Sebenarnya al-fakir itu adalah seseorang yang mengerti tentang ketidakadaan wujud dirinya, bahkan sampai wujud diri pun tidak ada. Jadi ini jangan kita itu bisa bilang al-fakir saja tetapi tidak mengerti akan ilmunya, bagaimana sih al-fakir yang sebenarnya itu. Dari sini tadi apabila kita sudah menyatakan yang demikian, maka pernyataan itu adalah pernyataan yang dalam kalimat itu antal maut qablal maut. Engkau telah mematikan diri kamu sebelum engkau mati. Jadi mati di sini bukan jadi mati itu kan ada dua, ada mati secara maknawi, ada secara hisi. Kalau secara hisi itu mati meninggalkan dunia menuju akhirat atau barzah. Adapun mati secara maknawi, ini maknanya saja yang mati, bukan mati yang seperti itu tadi. Mati itu yaitu meninggalkan diri kita menuju kepada Allah. Maka inilah yang sering disebut dengan fana atau fana filah, memfanakan diri kepada Allah. Dan dari sini juga itu otomatis fana itu kepada baka, lalu itu baka menjadi baka, lalu yang baka itu yang ada. Jadi sebenarnya otomatis karena fana itu mesti kepada baka.
Jadi tidak bisa panah itu tidak kepada baka. Kemana dia mempanakan kalau tidak kepada yang baka? Berarti yang baka itu yang ada. Gitu. Jadi otomatis saja sebenarnya jikalau kita tiada mempanahkan diri kita, berarti yang ada ini hanya Allah. La maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud pada hakikatnya atau bahasa kita itu pada sebenar-benarnya kecuali Allah. Maka apabila yang demikian, tentunya tidak hanya dengan ucapan tetapi kita memahami ini dengan keilmuan kita, maka disitulah kita termasuk di dalam kategori hambanya. Jadi hamba ini kalau secara syariat itu orang yang beribadah kepada Tuhannya, tetapi di dalam hakikat yang dimaksud hamba itu adalah mereka yang memfanakan dirinya kepada Tuhannya, mereka yang merendahkan dirinya kepada Tuhannya sekaligus meninggikan Tuhannya, atau menyatakan dirinya itu Tuhannya. Jadi hamba itu sebenarnya beserta dengan Tuhannya. Jadi martabat hamba ini sebenarnya tinggi. Kita sering itu mendengar apa itu dari hamba Allah ya. Biasanya hamba Allah itu sebenarnya hamba itu sebenarnya yang membawa Tuhannya, yang ada unsur daripada Tuhannya. Jadi hamba itu kalau sudah demikian di dalam hadis qudsi apa itu, maka akulah kata Tuhan, jika aku sudah mencintai hambaku begitu, maka akulah yang menjadi mata yang dengan itu dia melihat, maka akulah yang menjadi telinga yang dengan itu ia mendengar, maka akulah yang menjadi perkataannya, maka akulah yang menjadi kakinya, sampai semuanya itu yang dengan itu dia berjalan. Jadi ini yang dimaksud gantinya. Apabila seseorang sudah karam demikian, ini jikalau ada yang memusuhi ini, maka dia sama dengan memusuhi Allah. Jika ada yang menghina, maka sama dengan dia menghina Allah. Ini di dalam hakikat memang begitu. Sering dikatakan wali Allah, wali secara hakikat. Maksud wali itu gantinya Allah atau wakil Allah. Untuk lebih sempurnanya, kita jangan hanya terhenti di sini. Kita teruskan kepada zakat ma'rifat. Zakat ma'rifat ini adalah bolak-baliknya keterusannya, maksudnya begini. Nanti perinciannya. Zakat secara ma'rifat itu, tunggu ini hujan ini, saya bergeser dulu. Zakat secara ma'rifat ini sebenarnya keterusan supaya lebih sempurna, yaitu bolak-baliknya. Kita jangan hanya terhenti bahwasanya yang memandang atau menyatakan wujud diri kita ini Allah, tetapi yang di luar daripada kita pun semuanya adalah wujud Allah. Ibarat kita memandang, yang memandang ini Allah, yang dipandang pun Allah. Jadi jangan sampai hanya kepada diri kita yang kita nyatakan ini adalah abdinya, hambanya, gantinya, atau bisa juga dikatakan walinya, tetapi kepada orang lain pun kita nyatakan demikian. Ini gunanya untuk di dalam hal pembinaan akhlak kita. Jadi dengan kita menyatakan ketuhanan ini kepada seluruh semesta alam yang tidak pernah lepas daripada ketuhanan, termasuk kepada orang lain, disitulah kita itu tidak berani lagi bermusuhan dengan orang lain. Bukan hanya orang yang ditakuti jangan musuhan sama kita, tetapi kita pun jangan musuhan sama orang lain. Kita pun jangan menghina kepada orang lain.
kita pun tidak boleh lagi, karena kita di sana sudah memandang syuhud kita itu kepada Allah, arti ma'rifat itu kita tahu bahwasanya tidak ada yang berlaku kecuali lakunya, maka tidak bisa lagi kita itu mencela laku itu. Dengan tidak ada cela, maka di sanalah pribadi kita tinggi. Jadi sebenarnya ilmu hakikat ataupun ilmu ma'rifat itu adalah tentang pembinaan akhlak. Nah, di sini yang ma'rifat itu kemarin kita nyatakan kedudukannya adalah dari Nur Muhammad. Kalau dari Nur Muhammad itu biasanya begini ya. Nur Muhammad itu kalau sudut pandangnya, kalau kita yang memandang, yang dipandang itu juga dia di sini dengan membawa akhlak. Jadi pandangan itu mesti disesuaikan dengan pandangan yang terpuji. Jadi kalau kita artikan Nur Muhammad itu artinya, kalau Nur biasanya artinya itu cahaya. Itu memang kalau kita hanya terhenti pada arti. Tetapi kalau maknanya dia adalah ain, bisa juga dikatakan itu sesuatu. Jadi maknanya sesuatu. Bisa juga lebih dalam lagi, kita jangan terhenti pada sesuatu ya, karena memang sesuatu itu dari Nur Muhammad. Jadi sesuatu itu adalah Nur Muhammad. Kalau lebih lagi itu mafhumnya, Nur Muhammad itu adalah ruh dan jasad. Ruh dan jasad ini adalah diri kita. Jadi ruh dan jasad ini adalah wujud diri kita. Tetapi kalau pakainya, dia kan ada baca, arti, makna, mafhum. Pakai bacaannya Nur Muhammad, artinya itu Nur itu cahaya, cahaya yang terpuji. Tapi kalau hakikatnya dia ain, adalah sesuatu. Kalau mafhumnya dia adalah ruh dan jasad, karena memang Nur Muhammad dari ruh dan jasad, kemudian ruh dan jasad itulah wujudnya daripada Nur Muhammad. Kemudian pakainya bagaimana? Ini saya pindah dulu. Hujan. Kemudian wujud pakainya bagaimana? Pakainya yaitu Nur Muhammad itu adalah akhlak. Nah, jangan sampai kita mengkaji ilmu ketuhanan tetapi tidak membawa akhlak atau adab. Jadi seluruhnya pengkajian kita itu dari mulai ma'rifat, hakikat, syahadat, salat itu akhlak juga, adab juga, puasa, zakat, sampai haji, sampai tasawuf nanti sebenarnya itu adalah perihal tentang akhlak. At-tasawufu kulluhul adab. Bermula tasawuf itu seluruhnya adalah adab. Saya geser lagi, mohon maaf, ini harinya hujan. Bentar ya. Nah, basah. Ya. Seluruhnya tentang adab, tentang akhlak. Jadi ada adab itu terhadap Tuhan, ada adab di dalam keseharian. Terhadap Tuhan itu adab itu adalah dengan kita merendahkan diri kita, yaitu dengan kita meniadakan wujud diri kita. Adapun adab di luar itu adalah perilaku kita yang terpuji. Kalau menurut Sayyidina Ali itu kalau tidak salah itu 10. Kalau menurut Imam Ghazali akhlak yang baik itu ada 4. Yang pertama itu manis muka. Jadi kalau seseorang yang benar pengkajian ma'rifatnya, dia tidak akan pernah bermuka masam. Karena memang semuanya itu adalah minallah, dari Allah. Jadi apapun dia pandang itu, apalagi pada ketika
sesama manusia atau sesama Nur Muhammad atau kepada orang lain itu dia bermuka manis. Jadi begini, mungkin begitu. Jadi orangnya mudah senyum. Kalau saya perhatikan memang ada dari entah itu asatid, para ustadz itu, atau apa itu, penuntut ilmu atau orang yang fanatik agama, jikalau mereka itu mukanya tidak mudah senyum, itu saya menganggap mereka itu tidak paham, mereka tidak mengerti tentang ilmu atau tentang pemahaman tujuan daripada ilmu agama. Itu manis muka. Kemudian yang kedua itu manis kata. Itu dia kata-katanya bagus, tidak menyakiti orang, dan dia itu termasuk di dalam kategori peramah. Tentunya tidak pemarah. Ini jikalau ada seseorang yang ahli di dalam agama tetapi kata-katanya kotor, kata-katanya kasar, itu bagi saya pribadi itu dia tidak paham dengan agama. Walaupun dia ahli Quran, dia tetap tidak paham agama. Walaupun dia ahli tafsir, bagi saya itu tetap dia tidak paham agama. Tidak mengerti yang dikatakan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dia tidak selaras dengan risalah yang dibawa Rasulullah. Maka ini dia terhijab. Jikalau dia seorang yang abid atau alim, maka dia terhijab dengan kealimannya. Jikalau dia ahli nahwu, ahli syaraf, ahli mantik, ahli tajwid, ahli apapun, jikalau dia itu akhlaknya buruk, maka dia terhijab. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu tidak sedikit yang ahli kitab itu ahli neraka. Memang ahli kitab yang dulu itu para rahib-rahib itu, tetapi kalau yang sekarang bisa juga ada juga yang mereka terhenti hanya di pengkajian artinya atau yang tersuratnya saja, tidak memahami tujuan. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, yaitu akhlak yang terpuji itu menurut Imam Ghazali adalah dia yang ringan tangannya. Ringan tangan di sini dia mudah membantu orang lain. Nah, ini. Jadi sebenarnya agama kita itu memang untuk kesini arahnya. Makanya pengkajian kita kemarin itu menjadi makhluk sosial dalam zakat. Jadi untuk kesempurnaan salat, kesempurnaan puasa, kesempurnaan zakat, lagi-lagi akhlak yang kita tampilkan. Sinilah seandainya kita sudah berjalan dengan di jalan akhlak, inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah tentang hidup kita. Kita membawa akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Makanya jikalau di dalam dunia pertasawufan itu biasanya yang dimaksud dengan af'al Allah itu adalah fi'ilnya kepada Muhammad. Jadi kalau perbuatannya itu tidak terpuji, maka itu tidak bermakna af'al Allah. Di situ di dalam dunia tasawuf yang dimaksud af'al Allah itu adalah fi'ilnya kepada Muhammad. Tetapi kalau di dalam ilmu ma'rifat, yang af'al Allah itu adalah perbuatan yang baik. Kalau hakikatnya ya mungkin hanya sebatas perbuatannya yang dikembalikan, tetapi kalau kepada syariatnya yang menggabung ini harus kedua-duanya. Karena kalau kita mengembalikan kepada Allah seumpama pandangan, tetapi pandangan kita itu tidak disertai dengan yang baik, maka kita akan mempertanggungjawabkan. Kenapa ini pandangan dari saya ini kok digunakan yang menyalahi daripada yang sudah saya tentukan hukumnya.
Nah, itu kita akan mempertanggungjawabkannya. Malah sangat sulit sebenarnya mempertanggungjawabkan itu. Jikalau kita dipinjamkan mobilnya kita pakai untuk kepada yang apa itu, yang kotor-kotor, yang banyak lumpurnya. Nah, itu pada ketika kita mengembalikan tidak kita bersihkan itu, wah itu kita akan berhadapan dengan yang punya itu. Mungkin yang punya akan marah. Demikian juga itu yang penglihatan ini mesti harus penglihatan yang beradab. Jadi yang paling dikhawatirkan di dalam ilmu ma'rifat itu adalah keluar daripada adab. Itu mentang-mentang dirinya lalu sekehendaknya, itu yang paling dikhawatirkan. Itulah yang masuk nantinya di dalam termasuk kriteria kategori Jabariyah itu. Jadi jangan asal mengkaji saja tanpa mengindahkan dengan akhlaknya. Saya betulkan agak miring ya. Kemudian lagi yang seterusnya yaitu akhlak yang terpuji, yang keempat itu adalah hati yang bersih. Nah, makanya kemarin saya kupaskan tentang zakat secara tarekat itu adalah membersihkan dari perihal keduniaan, perihal hubud dunia di sana supaya bersih dengan itu tadi. Apa di sini kita selaraskan lagi, kalau seseorang hatinya itu bersih, maka dia tidak akan mudah atau tidak bisa untuk seperti penyakit hati itu apa? Gibah itu efek daripada penyakit hati itu hasad atau dengki, namanya dengki. Itu kalau seseorang yang hatinya bersih, itu sebenarnya dia tidak bisa lagi dengki. Dia tidak bisa lagi menggibah. Dia sampai ke perbuatan itu perbuatannya bagus. Jadi sangkanya sangka bagus, rasanya rasa bagus, rasa persaudaraan. Nah, kalau Nur Muhammad itu kalau dari segi rasa, rasanya rasa persaudaraan karena sama Nur Muhammad al Mukminuna ikhwah. Nah, orang yang beriman yang percaya dengan ini itu bersaudara. Makanya itu kita dengan saudara kita itu mestinya itu saling membantu atau saling mendoakan. Kemudian lagi yang seterusnya yaitu tentang, kita teruskan sedikit lagi waktunya, tentang zakat secara sir, yang mana kedudukannya adalah pada zat atau pada diri keseluruhan itu sebenarnya. Allah itu atau Tuhan kita itu dia memiliki zat, sifat, asma dan af'al. Zat, sifat, asma dan af'al. Jadi di dalam zat itu ada tiga, yaitu sifat, asma dan af'al. Karena tidak ada yang berbuat 7 lapis langit, 7 lapis bumi kecuali zat, tidak ada yang bernama, tidak ada yang bersifat kecuali zat. Jadi zat Allah itu kepada kita sir. Sifat Allah itu ruh kepada kita. Asma Allah itu hati kepada kita. Af'al Allah itu batang tubuh kepada kita. Jadi inilah yang dikembalikan, yang diserahkan. Maksudnya ini yang ada ini, kalau dikatakan himpunannya itu namanya zat yang tajali. Zat yang tajali ini adalah kenyataan daripada zat Tuhan yang azali. Jadi ini azali itu dialah yang saya katakan tadi, zat Allah. Sedangkan sir kepada kita itu maksudnya yang menjadi sir ini adalah tajalinya. Lalu tajalinya ini menjadi sir bagi akan kenyataannya. Jadi keterkaitannya ini dikembalikan, maksudnya bukan sekadar dikembalikan tetapi dinyatakan. Ini adalah kenyataan daripada Tuhanku yang azal, yang terdahulu, yang di dalam pengkajian itu bab ahadiyah atau ma'rifat muntaha.
Jadi ini silahkan cek saja nanti di bagian berapa itu, kalau tidak salah bagian 10 atau 11 itu ada saya kupaskan tentang ini, tentang zat yang azali, yang ahad. Jadi sebenarnya ini ada tata caranya untuk menyampaikan zat yang ahad ini, tetapi kalau tidak mengerti cukup kita ketahui dulu bahwa ini adalah tajalinya, yang ini semestinya kembali kepadanya, tetapi kembalinya itu bukan nanti diserahkan, tetapi sekarang. Ini kita tidak bisa ini sebenarnya kembali ke sana kalau kita tidak mengenal dengan zat yang azali, zat yang azali begitu. Di situ yang saya katakan di dalam pengkajian ma'rifat muntaha, ma'rifat yang atas itu ainu zat, zat yang sebenar-benarnya, yang dia itu sumber segala sesuatu termasuk sumber diri kita, dan dari sanalah kita dan kesanalah kita nanti. Jadi kalau kita sudah mengetahui itu maka kita kembali sebenarnya, dan keberadaan kita yang sudah mengenal ini maka kita berada di dalam keadaan alam zat, dan kita ini adalah kenyataan daripada zat. Nah, inilah yang paling dirahasiakan di dalam ilmu ma'rifat. Jadi jikalau Anda ingin menyempurnakan pengenalan Anda, ini Anda cari ini di sekitar Anda. Kalau Anda pengen menyempurnakan diri, tetapi kalau Anda tidak menemukan, cari di luar wilayah. Kalau mau mendatangi saya bisa juga, saya berdomisili, berdiam di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Kandangan. Gitu. Cek di channel saya Ali Nur Anom, itu ada nomor WA saya. Di sana bisa kalau mau menghubungi, kalau pengen tahu ini. Mungkin ada yang mencari-cari, itu mungkin ada yang mencari sudah selama 10 tahun tidak ketemu yang bisa membaiat bab ini. Nah, itu ada tata caranya nanti. Jadi kalau pengkupasannya mungkin sebelum dijabarkan itu sekitar 2 jam mungkin baru bisa itu, kemudian bersyahadat separuh separuh, itu yang dinamakan keilmuan yang bersanad. Ada sanatnya yang bersambung gitu. Jadi ini tidak bisa dibuka secara umum, kalau saya buka mungkin tidak mengerti juga, dan ini sebenarnya tidak boleh juga dibuka, tetapi bagi siapa yang mau silahkan datang, boleh saja. Tapi kalau ada di sekitar Anda, lebih afdal itu cari di sekitar Anda dulu. Jadi bagaimana cara menanyanya, ini tentang zat yang azali, nanti tanyakan ainu zatnya, keadaan zat yang azali itu bagaimana, tanyakan kepada guru ma'rifat Anda atau yang ustadz-ustadz di sekitar Anda. Biasanya orangnya mastur, tidak masyhur. Jadi diri ini kita menyerahkannya itu sebenarnya dengan kita mengembalikan kepada dia. Ini punya dia, tetapi dengan cara mengenalinya dengan itu tadi. Tetapi yang lebih penting lagi, yang tidak kalah pentingnya, sesudah itu kita menyelaraskan dengan perbuatannya, karena baca arti makna mafhum pakai. Kata saya kan pakai apa pemakaian daripada tentang paham yang ini. Dia itu zat yang ahad itu dia memiliki sifat yang sangat menonjol, yang menjadi dasar inilah yang semesta sekalian alam terjadi termasuk diri kita, yaitu sifat yang tertinggi darinya itu adalah rahmatan. Dia itu kasih sayang, itu sifatnya kasih sayang kepada seluruh hambanya, kepada seluruh makhluknya. Itu sifat yang apa itu, yang aslinya Tuhan kita itu. Jikalau yang dikatakan orang itu bala, itu sebenarnya bukan bala. Kalau yang Allah menurunkan bala itu katanya itu bukan menurunkan bala, itu adalah bagian daripada rahmatnya, kasih sayangnya, karena memang itu yang dia miliki, yang dominannya.
Kalau bagi ahli tasawuf ya itu saja yang ada. Jadi dari sana itu tadi itulah yang menerbitkan akhlak-akhlak yang terpuji. Jikalau kita memiliki sifat rahmatan, kasih sayang, nah, makanya yang tadi saya katakan ada 4 itu. Kalau seseorang memiliki sifat kasih sayang, dia itu mudah senyum. Mesem. Dia itu mudah bergaul. Kalau orang itu menanamkan pada dirinya sifat kasih sayang, dia itu kata-katanya pasti bagus. Tidak mau menyakiti orang lain. Dia itu pasti senang membantu orang lain, ringan tangannya untuk membantu. Dia itu hatinya pasti bersih. Dia akan senantiasa mendoakan kepada orang. Itu. Jadi yang menerbitkan akhlak-akhlak yang terpuji itu adalah sifat ini, makanya wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Itu. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk kasih sayang seluruh alam, yang dengan itu tadi beliau memiliki akhlak yang terpuji. Yang beliau mengatakan innama buistu liutamima makarima akhlak. Itu dengan sendirinya sebenarnya. Jadi bagi kita yang memahami atau mengambil ini yang utama ini, itu dengan sendirinya akhlak kita akan terbina. Akhlak-akhlak yang terpuji akan sendirinya dengan bermunculan. Itu akan menimbulkan akhlak itu yang tanpa kita mutabaah kepada Rasulullah, itu dengan sendirinya perangai-perangai terpuji. Jadi itulah yang menyebabkan Rasulullah itu akhlak beliau terpuji karena memang beliau kasih sayang. Sampai beliau pemurah karena memang beliau kasih sayang. Sampai beliau itu peramah karena memang beliau kasih sayang. Beliau orangnya mudah menolong karena memang beliau kasih sayang. Bersifat kasih sayang ini yang luar biasa. Jadi kalau seseorang sudah menerapkan ini nanti ada apa itu sunatullahnya. Setiap yang bekerja itu ada upahnya. Ini akan bisa keluar sejatinya dirinya itu, atau diri dia yang hakiki bisa berhadapan. Ini yang sering dikatakan aku bertemu aku. Tetapi ini secara hisi. Kalau secara maknawinya kita ma'rifat. Itu aku bertemu aku. Yang mengenal dirinya, yang mengenal Tuhannya itu Arab turabbi birabbi itu. Tetapi kalau secara hisinya, itu bagi siapa yang kuat penerapan Rahman Rahim ini, itu dirinya bisa ada 2, ada 3, bahkan lebih itu bisa. Tetapi ini di dalam kamalul yakin, seandainya tidak perlu itu pun tidak mengapa. Pembuktian bahwasanya kita itu sudah bersih, sudah benar. Kita apa itu sering apa namanya itu yang membagi diri itu ada tata cara aji-aji apa gitu. Tetapi di dalam ma'rifat ini sebenarnya ada, memang ada sejatinya diri kita. Dan bahkan kalau keluarnya dia itu masih merah, itu mungkin kita pemarah masih. Kalau dia hitam mungkin kita ada maksiat, walaupun kita sudah ma'rifat tetapi masih maksiat. Ada yang lebih bagus dari kita bentuknya, lebih bercahaya. Itu menandakan cerminan diri kita, bahwa kita itu keadaan kita bagus. Nah, salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.